wabarakatuh. Hari ini kita masuk di materi yang terbaru ya, di mata kuliah analisis struktur. Ada materi baru yang akan Ibu jelaskan. Materinya masih seputar untuk menganalisis struktur statis tertentu. Dalam hal ini adalah menghitung defleksi dan rotasi. Nama metode yang akan dipelajari pada hari ini itu metode luas momen atau momen area method. Sebenarnya metode ini mirip dengan metode conjugate kemarin gitu ya, cuma teknik perhitungannya aja yang sedikit berbeda. Nah, nanti kalau misalnya kalian perhatikan dari beberapa metode yang akan diberikan ya untuk menghitung analisis struktur, dalam hal ini menghitung deformasi atau defleksi dan rotasinya, itu kurang lebih sama sebenarnya ya. Konsepnya itu diadop dari konsep dasar yang sama, tapi teknis atau prosedur dalam perhitungannya yang membedakan. Sama seperti waktu kalian belajar menghitung gaya batang di rangka batang ya. Ada beberapa metode mungkin yang dikenalkan oleh dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Ada metode Cremona, metode Ritter, metode keseimbangan titik kumpul. Nah, pada intinya sebenarnya 3 metode itu menggunakan konsep dasar yang sama, cuma tekniknya yang berbeda gitu. Karena memang metode tersebut direkomendasikan atau dikenalkan oleh masing-masing yang punya rumus gitu ya, masing-masing yang punya rumus. Nah, kalau untuk metode luas momen ini sendiri, yang kita sebut sebagai momen area method, di konsep dasarnya sama dengan yang kita gunakan di conjugate beam, dikembangkan oleh Automore. Terus kemudian Moore ini banyak menghasilkan rumus-rumus yang digunakan di dalam mekanika, khususnya civil engineering. Ada nanti di geoteknik juga kalian belajar rumus yang terkenal di situ, di mana rumus tersebut dikenalkan oleh Moore ini, Mr. Moore. Nah, khusus untuk momen area method ini disempurnakan ya oleh Charles Green pada tahun 1873. Itu sejarah, artinya metode ini sudah sangat lama sekali dikenalkan dan masih digunakan sampai sekarang. Ya, masih digunakan sampai sekarang. Kalau S1 sipil dikenalkan semua metode sebenarnya untuk mengetahui atau memberikan pengetahuan bahwa dalam perhitungannya tuh modelnya seperti itu. Tetapi nanti dalam aplikasi di lapangan, rumus defleksi dan deformasi itu sudah masuk ke dalam rumusan yang baku, terus kemudian menjadi persyaratan dalam kita mendesain struktur. Saya pernah menjelaskan bahwa dalam desain struktur tersebut kita menggunakan prinsip keamanan serta kenyamanan, ya. Keamanan serta kenyamanan. Nah, safety-nya itu ditentukan oleh kekuatan, ya, kekuatan dari bahan, dimensi bahan untuk memikul beban. Nah, sementara untuk kenyamanan atau serviceability atau kemampuan layan dari suatu struktur itu biasanya indikatornya berupa deformasi. Jadi kalau misalnya sekarang kalian menghitung berapa defleksinya yang terjadi pada sistem elemen-elemen tertentu, nah, kita bisa menggunakan metode-metode yang dikenalkan di mata kuliah ini untuk menghitung elemen-elemen sederhana yang menerima beban. Dalam hal ini bebannya memang berupa beban yang bekerja gitu ya. Bisa beban yang bekerja itu kita modelkan sebagai beban merata, atau beban terpusat, atau beban momen, seperti itu. Jadi
pada saat nanti di dalam desain kamu menggunakan rumus ini yang sudah jadi, kamu tahu sejarahnya, oh itu ngitungnya kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian metode ini menggunakan teknik semigrafis. Kenapa disebut semigrafis? Karena kita menggunakan gambar, terus kemudian kita menghitung juga dengan rumus. Ya, kita menghitung juga dengan rumus. Terus dalam perhitungannya yang menjadi dasar perhitungannya itu adalah bentuk kelengkungan atau kurva dari elemen struktur yang diberi beban yang bekerja tersebut. Jadi dalam satu elemen struktur dikasih beban, terus kemudian elemen tersebut akan mengalami perubahan, ya, akan mengalami perubahan, bisa dia melengkung yang diakibatkan oleh sifat elemen tersebut yang elastis. Ya, saya pernah juga menyinggung bahwa semua elemen struktur yang kita analisis itu kita anggap sebagai material yang elastis. Elastis dalam hal ini artinya adalah apabila material tersebut diberi gangguan, dia akan berubah, terus kemudian gangguan tersebut dihilangkan, maka material tersebut akan kembali seperti semula. Ya, istilahnya seperti karet yang masih bagus, kalau ditarik dia akan memanjang, kalau dilepaskan tarikannya dia akan kembali ke seperti semula. Tapi kalau misalnya dia sudah bersifat non-elastik, kita kategorikan dia masuk dalam kategori non-linear, atau kita sebut juga dengan istilah plastis, maka kondisinya tidak lagi seperti itu. Jadi kalau dikasih gangguan dia akan mengalami perpanjangan atau mengalami perubahan. Begitu ganggunya dihilangkan, dia tidak akan kembali seperti semula. Ya, dia tidak akan kembali seperti semula. Dia akan memberikan deformasi sisa gitu. Nah, itu dikategorikan sebagai bentuk yang tidak elastis atau tidak plastis. Nah, mengapa kita menggunakan konsep elastis? Supaya perhitungan kita sederhana. Di mekanika bahan, kalian pernah belajar ketemu dengan rumus hukum Hooke, bahwa modulus elastisitas itu adalah rasio antara tegangan dengan tegangan. Itu bisa dipenuhi kalau konsep elastis ini kita aplikasikan pada elemen struktur, kayak gitu. Ya. Nah, kembali lagi ke kurva elastis, maka metode ini itu menggunakan bentuk kurva elastis yang diakibatkan oleh perubahan bentuk atau defleksi yang diakibatkan oleh lentur. Kata kuncinya adalah lentur. Kalau kita bicara momen, maka kita akan ketemu dengan kondisi lentur. Kenapa? Karena kondisi lentur itu disebabkan oleh momen. Sebentar ya. Sebentar. Oke.
Kayak tadi terakhir saya jelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara lentur dengan momen. Jadi kalau misalnya kurvanya diakibatkan oleh lentur, itu sudah otomatis ada momen yang bekerja di situ. Ya, ada momen yang bekerja di situ. Sehingga metode ini sesuainya cuma digunakan pada elemen lentur. Dalam hal ini elemen balok, ya. Jadi kalau seandainya pada elemen-elemen yang dia tidak bisa menerima momen, contohnya misalnya rangka batang, maka elemen ini tidak pas, ya, tidak pas. Terus kemudian karena metodenya menggunakan momen area, maka kita harus menggambarkan momennya untuk mendapatkan atau digunakan untuk diturunkan dengan rumus yang diberikan gitu. Kalau dibandingkan dengan conjugate beam, mirip-mirip lah ya. Nanti kalian silakan membandingkannya dengan conjugate beam. Oke. Nah, metodenya menggunakan gambar diagram momen ya, dari satu sistem elemen balok akibat beban yang bekerja. Kemudian nilai momen tersebut dibagi dengan kekakuan lentur atau EI sehingga menjadi diagram M per EI seperti yang ditunjukkan seperti ini. Kalau di conjugate kemarin kita gambar dulu momen terus kemudian kita bagi dengan EI. Sama lah ya. Cuma dia langsung yang dihitung di sini itu adalah step yang kedua dari conjugate beam kemarin. Jadi contoh ini balok seperti ini, terus kemudian kita hitung diagram momennya dari kekakuan lentur yang diberikan pada balok, itu kita tinggal bagi nilai kekakuan lenturnya sehingga kita mendapatkan diagram MEI. Jadi ini adalah diagram momen yang dibagi dengan EI. Dan EI-nya sangat tergantung dari EI yang diberikan pada balok ya. EI yang diberikan pada balok yang maksudnya adalah sifat dari materialnya, modulus elastisitasnya bagaimana, terus kemudian sifat dari penampangnya. Jadi inersia dari penampangnya itu bagaimana, itu nilai dari EI. Nah, rumus yang digunakan sama dengan yang kemarin bahwa di persamaan pada slide sebelumnya, pada materi sebelumnya itu kita punya persamaan D kuadrat V per dx kuadrat sama dengan dou-P per dx sama dengan M per EI. Kalau dari penjelasan ini adalah bahwa beban yang dibagi dengan kekakuan itu merupakan hasil dari turunan pertama rotasi, ya, dan hasil dari turunan kedua dari defleksi. Jadi defleksi, terus kemudian diturunkan menjadi rotasi, diturunkan lagi menjadi beban, ya, atau kebalikannya berarti proses dari integrasi. Nah, sehingga dari masing-masing pasangan di rumus 22 kita bisa menurunkan bahwa nilai theta, do theta itu sama dengan integral dari M per EI. Ya. Kalau kita hitung berdasarkan rumus ini, maka nilai theta itu adalah integral dari MEI dx sepanjang integral dari A sampai B. Ya. Kalau misalnya kalian bandingkan kemarin, kalau kita menghitung rotasi ya, rotasi itu kita hitung untuk rotasi itu kita dapatkan dari nilai kalau kita bandingkan dengan conjugate beam kemarin, maka kita dapetin nilai defleksi serta rotasi itu berdasarkan nilai gaya dan momen yang kita hitung dari conjugate beam gitu ya. Kalau rotasi itu kita peroleh dari gaya geser, kalau defleksi kita
apa kita dapatkan atau kita peroleh dari momen. Nah, kalau untuk gaya geser berarti di conjugate beam kemarin kita menggunakan rumus rumus keseimbangan gaya, di mana gaya geser kita dapatkan dari jumlah beban yang terjadi. Nah, jumlah bebannya itu di conjugate beam itu berupa luasan momen ya, luasan momen per EI. Luasan momen per EI, jadi kita hitung momennya. Jadi contoh misalnya ini ada bidang momen, maka bidang momen ini kita hitung di sini Q-nya berapa. Ya, kalau udah dapat Q, maka kita cari untuk reaksi sigma F Y sama dengan 0, ya, karena beban yang bekerja itu cuma Q aja, maka kita akan nanti dapatin gaya geser di suatu titik tertentu, misalnya gaya geser di titik B, itu sama dengan Q. Siapa Q? Q ini adalah luas dari momen dibagi EI pada conjugate beam. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan dari rumus ini, maka d theta itu sama dengan M per EI dx. Kalau kita mau mencari tetanya, maka kita integrasi M per EI ini sepanjang luasan yang kita mau hitung. Jadi ini adalah rumus luas. Ini rumus luas kan? Rumus luas. Nah, rumus luas ini kita dapatkan dari sini. Tapi kalau kita recall kembali matematika bahwa dalam satu kurva yang memiliki persamaan tertentu dan memiliki batasan tertentu, kalau misal persamaan kurva itu dibentuk oleh ini rumusnya Y sama dengan Fx misalnya, ya, maka rumus luas itu adalah Fx dx atau Y dx. Nah, dalam hal ini rumus luasnya itu adalah M per EI. Ya, M per EI. Terus batasannya yang mau kita hitung luasannya yang di RC itu adalah A ke B. Sehingga rumusnya dari A sampai B, rumus persamaan grafisnya itu adalah M per EI, maka Y-nya itu atau Fx-nya kita ganti dengan M per EI. Jadi cocok. Ya, cocok antara rumus yang kita turunkan berdasarkan persamaan ini dengan rumus A yang kita pernah pelajari dulu di matematika, bahwa dalam satu kurva persamaan tertentu ada batasan tertentu, kita bisa hitung luasannya kayak gitu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita dapatkan nilai theta B per A itu rumusnya adalah M per EI. Theta B per A. Ya, kita catat dulu theta B per A itu menunjukkan rotasi yang ada pada titik B atau di titik A gitu. Kita lihat. Dalam metode ini kita bagi menjadi dua teori, ya. Yang pertama itu adalah teorema pertama, kita sebut sebagai teorema pertama. Pernyataannya adalah perubahan slope antara dua titik pada kurva elastis identik dengan luas area dari diagram M per EI di antara dua titik tersebut. Ya, perubahan dua titik antara luas antara dua titik, ya, itu perubahannya kita bisa hitung dengan menghitung luas area dari M per EI. Jadi tadi kita kan punya ini ya, kita punya luasan sepanjang A sampai B. Yang mau kita hitung adalah luasan dari A sampai B, luasan dari bidang momen ini. Maka kita kalau gambar kurva elastis akibat beban merata kan kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurva elastisnya. Kalau saya pindahkan ke sebelah sini, nah ini kurva elastisnya. Ini kurva elastisnya.
Aduh, sebentar. Nah, terus kemudian ini kurva elastis dari balok AB tadi. Seandainya kita mau menghitung batasan wilayah dari momen yang mau kita tentukan itu dari titik A sampai titik B, maka di titik A kita pasang garis singgung. Garis singgung itu adalah garis yang tegak lurus dengan jari-jari pada titik tersebut. Jadi ini kan lengkung nih. Kalau ini lengkung nih sebenarnya dia punya jari-jari kelengkungan. Kalau seandainya jari-jari kelengkungannya ini, maka dari titik A kita tarik jari-jarinya. Nah, ini garis singgungnya ini pasti tegak lurus. Nah, ya, tidak usah seperti itu, kita anggap aja kita tarik garis A yang tegak lurus dengan jari-jarinya, maka ini adalah gradiennya, tangan A. Gradien istilahnya atau garis singgung. Garis singgung apa? Garis singgung yang melewati titik A, di mana garisnya tegak lurus dengan jari-jari. Karena kita agak susah menemukan jari-jarinya, kita sketch aja, anggaplah ini garisnya, kita sebut sebagai tangan A atau gradien garis singgung A. Terus kemudian dari titik B kita dapat juga seperti itu. Nah nih, dari titik B. Sehingga kita sebut ini adalah perubahan slope dari titik A. Perubahan slope dari titik A. Ya, ini adalah rotasi yang terjadi pada titik A, ya, yang terjadi pada titik A terhadap titik B. Ya, terhadap titik B, perubahan slope-nya. Nah, disebut sebagai perubahan slope antara dua titik pada kurva elastis itu identik dengan luas area dari diagram M per EI di antara dua titik tersebut. Lanjutkan dulu. Oke, di sini ada penjelasannya bahwa notasi theta B per A menyatakan sudut yang dibentuk dari gradien garis miring yang dibentuk dari titik B pada kurva elastis dengan gradien garis miring yang dibentuk dari titik A pada kurva elastis. Jadi sudut ini itu dibentuk oleh garis singgung dari titik B ya terhadap garis singgung titik A, maka disebut sebagai theta BA. Maka sebaliknya kalau misalnya garis singgungnya dibuat dari titik A terhadap garis B, maka garis singgungnya itu slope-nya itu ada di sini. Ya, slope-nya ada di sini. Karena kita mengambil sudutnya yang dibentuk oleh gradien B terhadap kurva yang dibentuk oleh titik A, maka nilainya ada di sini. Gitu. Sudut diukur berlawanan dengan jarum jam dari tangan A ke tangan B. Ini tangan A-nya ke sini, berarti arah sudutnya itu berlawanan jarum jam. Bila diagram MI adalah positif. Tadi diagram M per EI-nya tuh positif ya, karena kita bebannya karena bentuk sendi roll itu momennya momen positif, sehingga diagramnya juga diagram yang positif. Sebaliknya, jika momen area-nya negatif, contoh seperti di cantilever kemarin, maka sudut diukur searah dengan jarum jam dari tangan A ke tangan B. Ya, ini agak susah menerjemahkan kalimatnya, nanti kita sambil jalan memahaminya. Terus teorema yang kedua, tadi kita sudah dapat kurvanya. Teorema yang kedua menyatakan bahwa deviasi vertikal dari tangan atau garis miring pada kurva elastis di titik A, mana titik A? Ini titik A, kurva elastis diagram garis singgungnya tadi tangan A ini ya. Nah, tapi yang dihitung itu adalah deviasi vertikal pada kurva elastis di titik A terhadap tangan atau garis miring yang diteruskan melewati titik B pada kurva elastis adalah sama dengan momen dari luas diagram M per EI antara titik A dan B yang merupakan nilai defleksi dari titik A tersebut pada balok. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung defleksi pada titik A, maksud dari kalimat ini,
saya mau pakai untuk nulis, tapi papan indikator untuk memilihnya itu kadang keluar, kadang enggak, makanya jadi lama. Gimana ya tekniknya supaya dia, supaya dia keluar terus, ini kadang keluar, kadang enggak. Oke, katanya, mana tadi? Nilai defleksi di titik A. Oke, sekarang kita note dulu, ini titik A yang mau kita hitung. Katanya, merupakan momen dari luasan diagram M per EI antara titik A dan titik B. Jadi nanti kalau di atas ini ada gambar bidang momen ya, tadi kita udah dapat gambar bidang momennya kurang lebih misalnya seperti ini ya, maka ini adalah M per EI. Ini luas dari M per EI. Yang mana M per EI? Yang M per EI itu adalah kurva A, persamaan yang membentuk kurva elastis ini. Jadi nilai defleksi itu adalah diagram luasan M per EI antara titik A dan titik B. Nah, kurva luasannya itu yang mana? Ya, kurva luasannya yang mana? Kurva luasannya itu adalah nilai momen yang dibagi dengan EI akibat beban yang bekerja pada wilayah dari A sampai B. Nah, itu disebut sebagai wilayah momennya. Terus kemudian deviasi vertikal dari tangen garis miring pada kurva elastis di titik A terhadap tangen garis miring yang diteruskan melewati titik B, ya, itu merupakan posisi defleksinya. Jadi kita boleh katakan bahwa apabila kita dapetin di titik A, ini adalah tangan garis B, ya, ini tangan garis B. Terus kemudian deformasi di titik A itu adalah yang ini. Ya, deformasi di titik A itu adalah yang ini. Jadi ini kita sebut sebagai delta pada titik A. Kita sebut sebagai TAB. Ya, kita sebut sebagai TAB. Kenapa? Karena kita mau menghitung nilainya di titik A yang kita dapatkan dari garis yang diperoleh pada pertemuan atau titik potong akibat akibat gradien B. Ya, coba kita iniin lagi. Deviasi vertikal dari tangen atau garis miring, ini tangennya atau garis miring pada kurva elastis titik A, ya, terhadap tangen atau garis miring yang diteruskan melewati titik B, ini garis miring yang melewati titik B, ya. Terus kemudian deviasinya yang ini adalah sama dengan momen dari luasan diagram M per EI antara titik A dan B. Itu merupakan defleksi dari titik A. Jadi titik defleksinya kita dapatkan dari momen, yang dimaksud dengan TBA itu TAB itu adalah garis deviasi yang dibentuk oleh garis gradien B terhadap titik A, gitu ya. Masih bingung? Nanti kita lihat di contoh soalnya. Pernyataan ini merupakan dasar dari nilai yang kita bisa hitung di berbagai kasus pada elemen balok. Nah, nilai deviasi vertikal TAB, ini ya tadi yang saya bilang ya, TAB itu yang ini kan, TAB kita dapatkan dari garis gradien B, ya, garis gradien B yang kita potong dengan garis A. Itu adalah disebut sebagai nilai deviasi vertikal. Nah, nilai deviasi vertikal itu tadi dia bilang bahwa sama dengan luas momen terhadap garis tersebut, terhadap momen yang dibentuk oleh wilayah A sampai B, wilayah A sampai B. Rumusnya itu adalah X dikali M per EI.
X dikali M per EI. Sementara untuk luas sendiri itu adalah A ya. A apa namanya? A sama dengan integral dari M per EI dx seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, dari rumus integrasi ya, kita pernah dapat ini di matematika, di statika juga seharusnya sudah dapat. Kita punya rumus kalau misalnya kita mau menentukan titik berat ya, titik berat pada satu pada satu bentuk bidang yang dibentuk oleh persamaan tertentu, maka kita bisa dapatkan nilai dari titik beratnya itu, titik beratnya misalnya itu rumusnya dari X dA per integral dA. Ya, integral dA. Jadi kalau seandainya ini diuraikan, maka persamaan ini bisa kita peroleh dengan menghitung nilai titik beratnya. Ya, kalau untuk rumus dari A sendiri itu adalah ydx ya, integral dari ydx. Terus dari rumus ini kita bisa tentukan bahwa nilai rumus TAB itu sama saja dengan nilai luas ya, luas dikali dengan jaraknya. Luas dikali dengan jarak. Kalau luas dikali dengan jarak untuk mendapatkan nilai delta tertentu ini sama saja dengan menghitung momen. Ya, kita kan menghitung nilai momennya itu sama dengan gaya kali jarak ya. Nah, gayanya itu berupa luasan momen, ini gayanya berupa luasan momen. Jaraknya selalu jarak terhadap titik beratnya. Ya, selalu jarak terhadap titik berat, sehingga jaraknya itu didefinisikan sebagai X bar atau nilai rata-ratanya. Ya. Jadi dengan kata lain, dengan teknik integrasi untuk menghitung nilai momen, kita bisa mendapatkan nilai deviasi vertikal atau defleksi pada titik A, gitu. Oke, kita masuk ke latihan yang pertama. Ya, Anda perhatikan. Gambarnya itu adalah gambar cantilever. Dikasih beban terpusat di ujung. Kebetulan contoh yang saya berikan ini pakai angka. Jadi bukan pakai P atau Q. Kalau kita mau selesaikan, Anda perhatikan, ini cantilever. Jadi dia tidak perlu kita rubah dulu menjadi menjadi conjugate beam dengan mengubah titik-titik tumpuannya ya, tapi tetap kondisinya sama seperti balok sebenarnya. Nah. Ya Allah. Saya harus sabar sampai papan penunjuknya ini keluar. Oke, keluar ya. Ini kalau saya misalkan cantilever kasih beban P. Nah, cuma P-nya diketahui sama dengan 2 kips. 2 kips. Jaraknya dari A ke C itu adalah 30 feet. Dia tentukan jarak tengahnya di titik B karena nanti ada tujuan untuk menghitung nilai B. Nah, akibat cantilever ini tentunya bidang momen yang dibentuk adalah bidang momen negatif ya. Bidang momen negatif bentuknya seperti ini. Ya, atau bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti itu.
Ya. Terus kemudian sudah dapat bentuknya seperti itu. Nilainya dari P, kalau beban ujungnya itu adalah P, yang di belakang, yang di ujung titik A itu adalah nilai maksimumnya, bisa kita hitung dengan mengalikan 2 dikali dengan jaraknya. Jadi jaraknya adalah 30, maka di sini adalah 60. Nah, sama dia, gambar bidang momennya harus langsung dibagi dengan EI. Berapa ini EI-nya? Anggap aja semuanya EI. Berarti di sini 60 per EI. Ya, 60 per EI. Atau misalnya dengan gambar ini, seperti contoh di atas, itu adalah 60 EI. Nah, yang dihitung, yang mau dihitung adalah nilai rotasi di B dan di C. Makanya tadi di B juga dikasih definisi. Oke. Ini untuk nilai theta B, yang ini untuk nilai theta C. Kita lihat dulu yang theta B ya. Oke. Nah, ini theta B. Bidang M per EI-nya seperti ini. Karena kita mau menghitung theta B, karena kita mau menghitung theta B, kita lihat dulu bentuk kurva elastisnya. Ya, kalau misalnya ini cantilever, kira-kira kurva elastisnya seperti itu. Ya, seperti ini. Terus kemudian yang mau kita hitung adalah titik B dan titik C. Anda perhatikan di titik B dikasih jarak gradiennya. Terus kemudian titik A juga seperti itu. Coba perhatikan dulu. Theta B yang mana, theta BA yang mana, tangen B yang mana, tangen C yang mana, tangen theta CA yang mana. Coba Anda perhatikan dulu. Oke. Anda perhatikan titik B ya. Astagfirullah, nih papannya. Mohon maaf ya, jadi lambat ini karena tampilannya tuh tidak muncul-muncul. Saya mau gambar susah. Oke. Yang dimaksud dengan tangan B itu kalau titik B-nya di sini, maka kita cari garis singgung. Nih, tangan B. Kalau titik C-nya di sini. Kalau titik C-nya di sini, kita kasih garis singgungnya di sini. Ya, garis singgungnya di sini. Nah, terus pada saat kita mau menghitung nilai rotasi di B atau menghitung nilai rotasi di C, ya sekali lagi nilai rotasi itu adalah adalah gaya geser ya, gaya geser yang kita hitung dari luasan bidang yang kita tentukan. Nah, terus kalau untuk nilai titik B, maka yang kita perhatikan ya nilai yang kita perhatikan untuk menghitung rotasi itu harus punya rujukan yang lain, Rujukan yang lainnya itu kita bisa hitung berdasarkan free body, ya berdasarkan free body. Atau untuk gampangnya sebenarnya kita lihatnya di titik C dulu ya. Saya coba clear chat dulu. Clear gambar. Kita pindah ke slide berikutnya. Nah ini, ya. Titik C itu diperoleh dari theta CA. Kalau ini titik C-nya, gradiennya, maka gradien ini kita dapatkan dari
luasan momen yang terjadi sepanjang A sampai C. Sehingga theta C yang dimaksud di sini itu adalah slope yang dibentuk pada titik C terhadap garis yang melewati titik A. Garis yang melewati titik A, ini garis yang melewati titik A itu kan ini kan ya, tangan A. Karena ini A-nya di sini, maka garis tangan A-nya di sini. Ya, tangan A-nya di sini. Sementara ini tangan C. Kita harus temukan tangan A dengan tangan C. Ya, kalau di sini tidak kelihatan tangan A-nya. Yang kelihatan tuh di sini. Jadi perpanjang tangan C ke atas. Ini adalah bentuk kurva atau sudut yang dibentuk atau slope yang dibentuk oleh gradien pada titik C yang dilewati oleh gradien dari titik A. Sehingga kita sebut sebagai ini adalah theta CA. Theta CA berarti gradien pada titik C dihitung terhadap gradien di titik A. Nah, kalau kita recall persamaan matematika, maka kalau ada garis, terus kemudian garisnya ada 2, ya, kemudian kita tarik garis, maka sudut ini itu akan sama kan? Nah, kurang lebih nih. Ini titik C-nya di sini. Ini titik C. Ya. Gradien titik C-nya yang ini. Ya, terus kemudian ini tangan C. Yang ini tangan A. Ini kita sebut sebagai theta C per A. Ya, theta C per A. Karena kita mau menghitung slope pada titik C terhadap A. Kenapa terhadap A? Kenapa terhadap A? Karena bidang momen yang mau kita hitung itu adalah bidang momen keseluruhan wilayah yang ada di di balok. Kan ujung yang kita mau hitung kan defleksinya ini. Sehingga luasannya itu adalah luasan sepanjang balok. Luasan sepanjang balok. Sehingga yang kita hitung adalah theta C terhadap theta C terhadap A. Jadi sepanjang A sampai C. Ya. Kalau digambarkan, ini kan gambar yang awal ya. Kalau digambarkan untuk mendapatkan nilai theta C itu, ini arsirannya di sini. Ini untuk gambar yang di sebelah sebenarnya. Kalau saya mau gambarkan lagi, ini arsirannya seluruhnya. Gitu. Nah, jadi kita bisa dapetin theta C itu integral dari, ya, kalau misalnya ini kita sebut sebagai M, ya, M itu adalah M per EI dx. Sepanjang apa? Sepanjang dari A ke C atau C ke A. Ya, artinya kita mau menghitung luasan gagal-gagalnya, luasan seluruhnya ini. Jadi theta C itu sama dengan theta C per A, itu kita bisa dapatkan dari rumus luasan ini. Karena bentuknya segitiga, nggak usah pakai integralnya, kita bisa pakai rumus segitiga. Ya, jadi bahwa theta C itu sama saja dengan luasan momen yang ada di sepanjang titik C ke A. Di sepanjang titik C ke A. Itu adalah rotasi di titik C. Kalau kita masukkan, ini kalau kamu perhatikan, theta C per A itu adalah theta C, atau rotasi di titik C, yang dihitung terhadap gradien titik A, itu sama saja dengan setengah alas kali tinggi. Ini setengahnya, alasnya dianggap yang ini, 60 per EI, ya. Panjangnya kita anggap yang ini, 30. Jadi theta C itu adalah setengah dari, theta C adalah luas dari segitiga ini. Luas dari segitiga sepanjang C sampai A. Nah, dengan cara yang sama, kita balik ya. Kita balik, kita pindah ke sebelumnya. Ini. Nah, kalau tadi theta C ya terhadap A, sekarang theta B terhadap A. Karena theta B terhadap A, maka ruas momen yang di sebelah kanan B, yang putih ini, itu tidak usah dihitung lagi. Jadi pada saat kita mau menghitung nilai rotasi di titik B, berarti kita cukup menghitung nilai
nilai dari luasan pada bentang AB. Nah, ini kalau kita balikkan lagi sama kayak tadi, di titik B itu ada gradien, ini gradien B, terus dihitungnya terhadap gradien A, ya. Maka kita dapatlah theta B, atau kita hitung theta B terhadap titik A. Jadi pernya itu adalah terhadap titik yang kita tinjau. Sehingga theta B itu artinya adalah rumus luasan di sepanjang B sampai A. Siapa itu? Boleh pakai integral, pakai rumus integral M per EI tadi, atau kita cukup aja menghitung luas luas yang diarsir ini. Luas diarsir kita bisa bagi dua, karena kita tahu ketinggian yang di sini, maka kita hitung berdasarkan rumus segitiga dengan segi 4. Nah, ini rumus segitiganya, yang ini rumus segi 4-nya. Paham enggak? Jadi ini kan trapesium ya, kamu mau hitung dengan menggunakan trapesium, monggo, mau dibagi seperti ini juga boleh. Ini tekniknya, rumus aslinya kan pakai integral ya. Bu, ini rumus aslinya pakai integral dari yang tadi. Tapi ngapa kita pakai bentuk rumusnya seperti ini? Ya boleh. Ya. Karena ini kita sudah sama-sama tahu dari kecil, dari SD, bahwa rumus luas segitiga itu setengah sekali tinggi, persegi 4 itu adalah panjang kali lebar, maka kita cukup pakai itu aja. Mau nyari gawe pakai integral silakan, asal tahu nilai momennya. Nah, nanti ketemu dengan beban merata yang bentuk grafiknya itu berupa kelengkungan, dan mencari rumus luasnya agak ribet, agak susah, maka kita boleh menggunakan rumus integral kayak gitu. Oke. Hapus dulu. Yang tadi ya. Oke, panjang-panjang ini kan karena ini ya, karena ada penyamaan konversi satuan. Jadi agak panjang, sehingga yang kita dapatnya kira-kira seperti ini. Sekarang yang kedua. Yang kedua, yang diminta adalah menggambarkan nilai defleksi, bukan rotasinya. Menggambarkan nilai defleksi. Nah, coba perhatikan. Ya, saya izin sebentar, ada harus tukang dulu bentar ya. Sebentar ya. Bentar. Ayo, di dalam mobil. Tidak, buka lebar di belakang. Di belakang, iya.
Yang sini ya. Yang sini yang depan. Yang basah ada yang itu. Ada itu kopi nah. Ada kopi. Iya. Oke, sudah diperhatikan. Jadi kita punya cantilever dengan inersia yang berbeda, ya inersianya berbeda. Ini bentuk cantilevernya. Karena ini bebannya itu berupa beban bidang momen, ya, berupa bidang momen. Bebannya itu berupa momen, maka bentuk bidang momennya itu adalah persegi. Jadi sepanjang bentang itu nilainya sama. Sepanjang bentang nilainya sama. Dan kebetulan karena yang diminta di sini adalah nilai momennya, nilai momen per EI, maka kita langsung bagi sesuai dengan EI. Aslinya begini. Nah, aslinya begini. Bidang momennya aslinya begini. Ini A. Yang di sininya C ya. Bidang momennya 500 ya. Maka bidang momennya seperti ini. Nah, nilainya 500. Karena ini EI-nya berbeda, maka pada wilayah ini nilai EI-nya dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 6. Sementara yang ini dibagi dengan 8 kali 10 pangkat 6. Karena ini baginya lebih besar, maka nilainya jadi lebih kecil. Ya, jadi ini 500 per EIBC, ini 250 per EIBC. Jadi bentuknya lebih kecil. Ini kira-kira seperti ini. Yang ini, nah yang ini dibuang. Yang ini dibuang ya. Jadi bentuknya seperti ini. Paham ya? Ini bentuk bidang momen yang sudah dibagi dengan EI. Kalau bidang momen aslinya persegi semua sama, karena momennya cuma ada di ujung dan momen ini akan mempengaruhi keseluruhan. Ya. Kenapa tidak berubah bentuknya? Karena nilai momen yang sudah sebesar itulah ya, dia tidak perlu dikali dengan jarak karena momen sudah berupa nilai momen itu sendiri. Oke, kita sudah dapat. Terus kemudian kita gambarkan kurva elastisnya. Kita gambarkan kurva elastis karena nilai momennya itu ke arah berlawanan jarum jam, maka kurva elastisnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia melengkungnya ke atas karena momennya juga ke atas. Anda perhatikan ini kurva elastis dari momen. Kurva elastis itu maksudnya kurva lendutan dari balok yang diakibatkan oleh beban. Seperti ini. Pada titik B, kita notice di titik B, itu kita cari garis singgungnya. Titik B, ini kita sebut sebagai tangan B. Titik C, kita cari tangan C-nya, kita cari. Titik A, kita cari juga tangannya. Kebetulan karena titik A ini ada di ujung, dan garis singgungnya itu membentuk persis horizontal, maka tangan A-nya yang ini. Nah, yang disebut sebagai defleksi di titik B dan di titik A, di titik C, itu kita sebut sebagai delta C dan delta B. Kalau di A, delta A. Dan kita tahu bahwa di A itu deltanya 0 karena dia terjepit. Delta B kita sebut sama dengan TBA. Jadi TBA. Kalau ini delta C kita sebut sebagai TCA. Ya, tadi di teorema yang kedua ya, bahwa kita bisa mendapatkan deformasi pada titik B dengan mengalihkan nilai
momen atau luasan momen yang ada di atasnya itu, ya, terhadap jarak titik beratnya. Nah, kita sebut sebagai TBA, delta B kita sebut sebagai TBA, nanti acuannya jadi dari titik A. Artinya nanti luas momen yang akan kita hitung adalah luas momen pada bentang AB. Ya, pada bentang AB. Kita sebut sebagai TBA. Sementara yang TCA itu kita sebutkan untuk nilai defleksi yang ada di C. Tadi kita dapat deviasi defleksi dari titik A itu adalah apa namanya, panjang garis yang dibentuk oleh deviasi pada titik B yang dilewati oleh tangan A. Nah, ini tangan A-nya ini. Deviasi titik B-nya di sini. Kalau yang ini deviasi titik C-nya ini, besarnya itu adalah sejarak sampai dengan batas dia dilewati oleh tangan A. Jadi ada delta C. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kata teorema tentang tentang momen area method, bahwa untuk menghitung delta BA itu sama dengan TBA. Kita balik lagi, TBA itu adalah nilai dari momen yang ada di atas AB, karena kan TBA ya, di atas AB, dikali dengan jarak. Jadi 250 EI dikali panjangnya 4 dikali 2. Ya. Terus kemudian kita masukkan. Untuk delta C itu sendiri, itu adalah nilai momen, ya, nilai momen yang ada di sepanjang AB. Nilai momen yang ada di sepanjang AB. Nilai momen itu adalah luasan dari gaya yang ada, luasan ini adalah gayanya dikali dengan jarak. Ya, dikali dengan jarak. Kalau kita recall yang kemarin itu, maka sebenarnya untuk nilai delta C itu sama dengan momen yang kita hitung pada titik C ya. Momen yang kita hitung pada titik C itu adalah gaya atau Q1 di sini dikali dengan jaraknya, gaya atau Q2 dikali dengan jaraknya. Oke, itu untuk nilai delta C-nya. Sampai sini. Bu, izin bertanya. Izin bertanya, Bu. Untuk yang itu kan di delta B sama yang delta C itu kan luas, Bu. Nah, itu ada yang dikali 4, terus dikali 2. Duanya itu dari mana ya, Bu ya? Yang mana ya? Yang baris mana ya? Yang di sini ya? Yang poin ketiga, Bu. Ya, itu kan ada dikali 4 yang panjangnya. 2 itu dari mana, Bu? Ya. Jadi kalau kita balik lagi ke teori defleksi kan tadi ya. Nih, deviasi vertikal dari tangan garis miring pada kurva elastis di titik A terhadap tangan atau garis miring yang diteruskan melewati titik B pada kurva elastis adalah sama dengan momen dari, perhatikan, momen dari luasan diagram MI. Momen dari luasan diagram MI. Diagramnya itu kan M per EI. Yang dihitung momennya. Paham enggak? Diagram MI itu gambar bentuknya, tapi yang diminta itu adalah nilai momennya. Jadi momen dari luasan diagram MI. Itu merupakan defleksi. Kita balik lagi ke sini. Diagram MI-nya tuh yang ini. Kalau misalnya kasusnya kita mau mencari delta B ya, delta B itu kita peroleh dari deviasi titik B terhadap garis singgung yang melewati titik A. Nih, theta B. Nah, katanya defleksinya itu adalah
momen dari luasan M per EI. Luasan M per EI-nya ini yang di atas, luasan M per EI-nya ini, kalau misalnya kita mau mencari momen, momen kan adalah gaya dikali jarak kan. Kalau misalnya ini luasannya itu berupa berupa bebannya, ya berupa bebannya, maka di sini akan terkumpul ada satu luasan di dalam M ini. Kalau untuk mencari momennya harus kita kalikan dengan jarak. Kan yang ditentukan itu adalah nilai momennya, bukan nilai gayanya, bukan nilai luasannya. Sementara yang dimaksud dengan gambar yang di atas ini adalah M per EI-nya, gambarnya. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan conjugate beam kemarin, kita kan menghitung nilai momen pada saat kita mau menghitung nilai M di B atau M di C. Oke, bentar. Ini ya. Pada waktu di conjugate beam kemarin sama kan bentuknya, ada M per EI juga. Kalau misalnya saya mau mencari nilai M di C, maka yang ini kan saya hitung berapa M-nya. Berapa M-nya di sini. Ya. Nilai M di sini adalah sama, harusnya karena dia seimbang, harusnya sama dengan momen yang dihasilkan oleh seluruh luasan yang ada di sini. Kalau luasan ini kita peroleh sebesar luasannya yang kita definisikan sebagai beban misalnya, ini kita definisikan sebagai beban, maka nilai M ini akan terhitung dari gaya luasan momen yang ada di sini terhadap jarak titik beratnya dari luasan ini terhadap titik beratnya. Nah, ini conjugate beam yang kemarin. Nah, kurang lebih sama sebenarnya pengertiannya, tapi kita langsung dapetin, Fitri. Jadi kalau kemarin kan kita hitung MC, terus kemudian kita definisikan bahwa theta C, delta C itu sama dengan MC. Nah, kalau sekarang kita tidak main lagi mau nyari ngitung, yang dimaksud dengan delta itu adalah ini ya. Yang dimaksud dengan delta itu adalah nilai momennya. Ini nilai momen, ini adalah luasannya. Luasan, ini adalah jarak. Jadi kalau dia delta B, maka luasannya yang ini. Luasannya 250 EI BC dikali dengan 4, jaraknya 2 meter. Tapi kalau kita mau menghitung delta C yang ini. Nih. Ini ya. Ini tingginya 500 per EI BC. Yang ini tingginya 250 per EI BC. Nah, pada saat kita mau menghitung nilai momen, nilai delta C di sini, delta C itu sama saja dengan momen yang diakibatkan oleh luasan kurva di sepanjang A sampai C. Kenapa? Karena di sini delta C itu adalah TCA. Terhadap A semua ya di sini terhadap B terhadap A. Ya. Artinya apa? Artinya pada saat kita mau menghitung delta C, itu kita hitung ini kan luasnya satu-satu nih. Luas ini berapa? Luas ini bekerjanya di sini. Anggap aja ini Q1. Ya, anggap aja ini Q2. Terhadap titik C, Q1 jaraknya ini kan. Terhadap titik C dari Q2 ini jaraknya ini. Jadi yang ini itu adalah 250, ini kan, 250 per EIBC. Jaraknya mana? Jaraknya ini, jaraknya dari sini ke sini. Ya Allah, jaraknya dari sini ke sini. Ini 3, ini 2, berarti 5. Nah, ini 5. Sementara luasan ini adalah 250 dikali bentangnya 4. Jadi 250 tingginya
bentangnya 4. Jadi kayak kita ngitung luasnya itu kita anggap sebagai gayanya, terus dikali dengan nilai jaraknya. Ya, kayak kita ngitung momen biasa itu. Terus kemudian yang kedua, karena yang kita hitung adalah luas momen di sepanjang A sampai C, maka ini juga masuk hitungan. Kali 500 tingginya, dikali jaraknya 3, dikali jarak titik beratnya 3 dibagi 21,5, dapat lain. Gitu. Jadi yang ini petunjuknya, yang ini TBA ini petunjuknya. Berarti kita menghitung momennya pada wilayah B sampai A. Yang ini kita hitung wilayah dari B sampai A. Gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Yang lain ada pertanyaan? Makasih, Bu. Yang lain ada bertanya, pertanyaan? Bu. Ya, Untuk itu kan ada M per EIBC. Nah, itu untuk I-nya itu yang dipakai selalu yang ditanya gitu ya, Bu. Yang misalnya ini kan ditanya B dan C, berarti I yang dipakai itu IBC ya, Bu. Betul. Betul. I yang dipakai IBC. Nah, kenapa itu berubah? Coba. Siapa yang nanya nih barusan? Rio, Bu. Rio. Kenapa Rio? Di soal ini ada IAB sama IBC. Tapi kenapa di sini dia pakainya IBC semua nih, Rio? Coba. Bisa bantu jawab nggak? Mungkin karena titik acuan yang pengen dicari itu B sama C ya, gitu atau gimana? Bukan gitu. Jadi dia sederhanakan, Rio. Coba. Ini kan 500 nih, Rio ya. Ini kan 500. Kan tadi Ibu sudah gambarkan bidang momennya semuanya 500 kan, dari C sampai A 500. Ya, terus kemudian waktu kita mau menggambarkan ini, dia dibagi dengan EI. Nah, EI-nya dibikin sama EIBC. Kalau kita compare antara IAB dengan IBC, itu kan bisa saling membagi ya. IBC itu sama dengan berapa? Setengahnya dari IAB ya. Ya, IBC itu setengahnya dari IAB ya. Kan 4 kali 10 pangkat 6 dengan 8 kali 10 pangkat 6. Jadi yang ini 500 dibagi dengan 4, ya, dibagi dengan IBC. Yang ini 500 dibagi tetap IBC, tapi jadi 250. Karena 250-nya sudah dibagi dengan 28 ini, nah. Paham nggak? Paham? Paham, Bu. Oke ya. Bagus kalau udah paham. Jadi semuanya disederhanakan supaya jangan ada IAB dan IBC. Kebetulan karena antara IAB dengan IBC itu ada pembagi yang cantik gitu ya, karena sama-sama kelipatan 2. Oke, yang lain coba saya ini dulu. Jadi tadi gambar bidang momennya ini. Gambar bidang momennya tuh aslinya, ini aslinya. Sebesar 500. Kenapa 500? Karena bebannya tuh 500. Jadi kalau dia beban momen, sepanjang bentang tuh pasti sama. Tapi kalau dia bebannya terpusat, maka dia akan dipengaruhi oleh jarak. Semakin ke sana, jaraknya semakin besar, maka momennya semakin besar. Maka bentuknya jadi segitiga gitu. Tapi kalau ini kan kita ngitung momennya nggak perlu kali jarak lagi kan, karena sudah nilai momen itulah. Ini 500. Nah, kemudian tadi di sini ada IAB dengan IBC. Kita sederhanakan ini IAB, berarti ini EIBC ya. Nah, ini saya buat EIBC juga. Tapi karena ini IAB-nya 8, ya, IAB-nya 8, maka ini kita buat 2 kali EIBC. Paham nggak? 2 kali EIBC itu sama dengan EIAB gitu. Ya, jadi pada saat kita mau membuat gambar grafik M per EI-nya, ya, grafik M per EI-nya, wilayah ini A, ini B, ini C. Oh ini sorry, ini hapus dulu. Nah, terhapus semua. Salah saya. Ulang.
Ini 500. Ini B. Ini A. Ini C ya. Ini kita sebut IAB, ini IBC. Kalau saya buat ini adalah IBC, dan saya juga mau ini adalah EIBC, padahal ini adalah dua kali, maka saya tuliskan di sini 2 kali EIBC. Sama kan? Ini nilainya 4, ini nilainya 4 kali 2, jadi 8 gitu. Nah, terus karena kita mau bikin grafiknya dari titik A sampai titik C itu diakibatkan oleh momen dibagi EI, maka kita masing-masing bagi. Kalau ini dibagi EIBC, maka bentuknya jadi gini. 500, ini 500 dibagi EIBC. Nah, yang sebelah sini dibagi juga ini, tapi EIBC-nya 2. Kan dibagi EI-nya, nilai EI-nya di sini 2 kali EIBC. Karena dia dibagi karena ini 2 kalinya, maka pembaginya jadi membuat bidangnya jadi lebih kecil. Jadi ini 250 per EIBC. Atau sama saja dengan 500 dibagi 2 EIBC. Makanya jadi dua-duanya EIBC. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Ini contoh soal yang ketiga, sendirol. Yang diminta adalah mana? Rotasi pada titik C. Nah, titik C, bukan titik D ya, tapi titik C. Kalau rotasi di titik D, berapa? Rotasi di titik D. Ada yang tahu berapa rotasi titik D tanpa menghitung? Berapa? Lupa ya? Oke, nanti kita hitung rotasi di titik D setelah menghitung rotasi di titik C. Kita gambarkan dulu bidang momennya. Bidang momen untuk ya Allah. Nah, bidang momen untuk sendi roll yang dikasih beban, ini ya, dikasih beban P, bentuknya segi 3. Ada yang masih ingat berapa nilai maksimumnya? Berapa nilai maksimumnya kalau ini P dan bentangnya L? Berapa? Ayo, berapa? Nicholas Jason, berapa nilai maksimumnya di sini? Ini sudah ada nih di sini. Tapi di sini kan ada angkanya. Nah, kalau misalnya kita mau secara umum nih, ini umum banget ini. Sendi roll ada kasih beban P, bentangnya L, itu harus tahu nih. Berapa nilainya? Kalau bentang di tengahnya P, bentangnya ada, bebannya di tengah berupa P terpusat, bebannya berupa beban merata, bebannya berupa momen, kamu harus tahu bentuk bidang momennya. Supaya waktu menggambarkan ini tuh udah usah ngitung-ngitung lagi ya, jadi udah langsung gambar aja, tinggal tahu. Berapa nilainya? Lupa. Maria Pasca? Halo, Maria di situ? Iya, Bu. Nah, berapa Maria? Bidang momen maksimumnya berapa di sini? Delia Nur Alivia? Iya, Bu. Berapa nilai momen maksimum kalau sendi roll bebannya terpusat? Muhammad Reza Iskandar? Ada di sana? Ada, Bu. Ya, berapa Reza?
Mana mukanya Reza? Berapa? Kurang Mafazam. Berapa? kurang tahu. Mafaza? Izin menjawab, Bu. Sebentar, saya tanya Mafaza dulu. Ya, Bu. Berapa? Ini saya panggil yang kebetulan muncul di layar ya. Berapa? Sarli U5? Iya, Bu. Ada 5 orang ya katanya. Sarli, ada di sana? This is the simplest one. If you don't know this, so how can we do this moment area method? Muhammad Gauzi? Berapa? Gauzi. Wulan Nurita? Ada di sana? Iya, Bu. Berapa Wulan? Saya ulangi pertanyaannya, nilai momen maksimum yang ada di tengah-tengah gambar yang saya barusan gambar ini akibat beban terpusat sepanjang bentang L dengan kondisi sendi roll. Per 2M, Mbak. Per 2M. Per 2L masih belum. Hani Putri Zulia? So, who wanna help me to answer this? Siapa tadi yang mau bantu jawab? Nah, izin menjawab, Bu. Ya, Kalau P per 4L, Bu. P per 4L. PL per 4 maksudnya? Ya. Iya, PL per 4. This is the simplest one. You have to know. Kalau dia P sendi roll, nilai momen maksimumnya PL per 4. Nggak usah lagi ngitung. Ini sudah harus di luar kepala. Sama seperti ini, kalau ini P, gayanya di sini berapa? Itu sudah harus tahu. P per 2. Yaitu statika biasa, fisika biasa gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya dia sendi roll, bebannya merata. Berapa ini beban momen maksimumnya? Berapa Putri? Juga harus tahu 1/12 QL kuadrat. Ya. Jadi ini sudah di semester 4. Jadi yang gitu-gitu udah harus tahu. Karena kita sudah masuk ke level Anstruk, sudah ngitung apa namanya? Sudah ngitung defleksi, di mana defleksi ini nanti dari metode pertama sampai metode akhir tuh ketemunya yang itu lagi gitu. Jadi kalau seandainya kamu masih mau menghitung dulu, lama ya. Tapi memang menghitung momennya itu tetap harus tahu, karena ada beberapa kasus nanti tetap harus ngitung bidang momennya berapa gitu. Gitu ya. Oke, nanti coba dibuka-buka lagi buku statika dan mekanika bahannya. Oke, jadi PL per 4 ini. Jadi di sini kan saya langsung gambar ya. Di soal kita kan langsung gambar nih PL per 4. Di sini langsung digambarkan berupa apa namanya segitiga dengan puncaknya sebesar 60 per EI. 60 per EI itu diperoleh dari nilai bebannya dikali dengan bentangnya dibagi dengan EI. Kebetulan karena nilainya ada aneh-aneh, EI-nya sepanjang bentang sama ya. Oke, kalau di sini 60 EI, di tengah-tengahnya itu 30 EI, itu rumus keseimbangan segitiga ya.
persamaan segitiga biasa di matematika. Kenapa perlu di 30 per EI ini kita tentukan? Karena yang mau ditanya itu di titik C. Sekarang dari gambar sendirol kita gambarkan kurva elastisnya. Ini bentuk kurva elastisnya. Ya, kita mau menghitung rotasi di C ya. Berarti rotasi di C itu apa namanya? Kita hitung dengan menghitung luasan dari grafik momen, ya, grafik momen. Kita lihat dulu di titik C, kita pasang tangan C-nya, ya, tangan C, gambar tangan C, terus kemudian kita tentukan titik yang mau kita hitung luas momennya, yang mau kita hitung luas momennya. Anggap aja luas momennya di titik D. Titik D, kurva horizontalnya itu adalah tangannya itu adalah ini, ya, tangannya itu adalah ini, sehingga rotasi di titik C, ya, rotasi di titik C itu dibentuk dari sudut dari tangan C terhadap tangan D. Sudut yang dibentuk oleh tangan C terhadap tangan D itu adalah nilai rotasi di titik C. Dengan demikian, karena acuan kita itu adalah D ke C, maka kurva momen per EI yang akan kita hitung di atasnya itu adalah yang ini, ya, yang dibirukan ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, masih ada. Nah, terus kemudian karena yang mau kita hitung adalah rotasi di C, yang mau kita hitung adalah rotasi di C, maka yang kita hitung adalah luasan di atas, karena yang mau kita hitung adalah rotasi di C, di mana nilai rotasi tersebut kita dapatkan dari grafis rotasi D terhadap C, ya, D-nya itu yang menjadi acuan, maka nilai rotasi yang kita hitung itu adalah yang ini. Yang nilai yang kita hitung itu adalah yang ini, yaitu sebesar grafis dari 30 EI ke 60 EI. Jadi tinggal kita hitung aja luasannya berapa. Dia menghitungnya dengan menyederhanakan luasan ini menjadi dua luasan. Yang pertama adalah luas persegi, yang kedua itu adalah luas segitiga. Luas perseginya 3, bentangnya 3, ini bentangnya 3, dikali dengan tingginya 30 EI. Nih. Terus kemudian yang kedua itu adalah luas segitiga, setengah alas kali tinggi, setengah alasnya kali 3, tingginya itu adalah sisanya, 60 per 30 berarti 30 EI. Ya. Sehingga kita peroleh nilai delta C itu sama dengan 135 kilonewton kali meter persegi. Ini dapat nilai theta C. Nah, tadi saya tanya, berapa rotasi di titik D? Berapa rotasi di titik D? Ini kan gini ya. Tadi bentuk bidang M per EI-nya begini. Terus kemudian kurva elastisnya begini. Nah, gitu. Kalau tadi di titik C, kita mengambil acuannya di titik D, karena di titik sekarang kalau misalnya kita mau ambil di titik D, gradien titik D itu ini ya. Gradiennya berarti lurus ya. Nah, gradiennya lurus. Terus titik D. Ini tangan D. Maka kalau misalnya kita mau berpatokan pada gradien yang lurus ini, ya, maka gradien yang lurus, maka nilai patokan rumus yang akan kita hitung itu adalah theta C sama dengan theta D itu sama dengan theta D per D. Ini tangan D itu tidak akan membentuk sudut rotasi terhadap garis netralnya di titik D itu sendiri. Jadi tangan D itu sama dengan 0. Ya, karena acuannya itu adalah sudut yang dibentuk oleh tangan D terhadap tangan D itu sendiri itu adalah 0. Makanya rotasi di sini itu 0. Dan
Biasanya pada rotasi di 0, kita akan peroleh defleksinya maksimum. Gitu. Paham nggak sampai sini? Teknis, saya tadi kan mengemukakan di depan bahwa teknik yang kita gunakan itu berbeda dengan conjugate beam. Tapi kalau kalian perhatikan, ya sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Jadi kalau di defleksi itu kita menghitung luasan, ya kita menghitung luas yang ada di atasnya. Sementara waktu di conjugate kemarin kita menghitung gayanya. Ya, berapa gayanya yang ada di situ? Ya, berapa gaya yang ada di situ? Maka kita hitung gaya terhadap gaya yang ada di situ terhadap beban yang bekerja. Ada sigma F di situ, sigma gaya vertikal. Sebaliknya kalau defleksi, kita hitung momen yang ada di titik tersebut terhadap beban, terhadap grafik momen per EI yang digambarkan dari grafis. Kita compare dengan conjugate beam, maka pada saat conjugate beam itu yang kita hitung adalah nilai momen pada titik tersebut, kayak gitu. Nah, kembali lagi bahwa yang kita perlukan di sini, ini slide contoh saya yang saya kasih di sini 3 ya. Kembali saya perlu ingatkan bahwa yang kita hitung dari rumus defleksi dan rotasi pada elemen lentur. Kenapa elemen lentur? Sekali lagi karena ada momennya. Ya, kalau elemen lentur maka kita akan dapatkan nilai defleksi dengan rotasi. Tapi kalau di elemen batang kita cuma bisa dapetin defleksi saja, tidak bisa dapat rotasi karena tidak ada momen di situ. Maka yang kita butuhkan di sini adalah nilai momen. Ya, nilai momen. Kamu boleh menggambarkan langsung grafiknya. Bagi yang ingat kayak tadi ya, kalau misalnya dia sendiri bidang momen itu ada yang bidangnya kayak ini, ada bidangnya yang gini, ada bidangnya yang gini gitu ya. Nah, untuk elemen-elemen yang simple kamu boleh gambarkan langsung seperti ini dengan syarat ingat kayak tadi kan di sini P per L, yang di sini 1/12 QL kuadrat, yang di sini setengah QL kuadrat. Ini masing-masing sendirol cantilever. Boleh hafal. Tapi ada juga yang harus dibuat dalam bentuk persamaan. Waktu di statika, sebelum kamu gambarkan grafik ini kan ada persamaannya juga. Dan persamaan ini kan ada syarat-syarat ya, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya itu adalah kita menghitungnya berdasarkan wilayah, ya. Terus wilayah tersebut dibedakan atas bebannya, atas tumpuannya, atas bentuk penampangnya, semuanya itu akan menyebabkan perhitungan kita jadi berbeda-beda. Bu, kalau saya sudah hafal ini, Bu, berarti tidak perlu pakai persamaan. Boleh digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Tapi nanti ketemu dengan kasus-kasus yang bisa saja kita tetap memerlukan persamaan ini. Gitu. Ya. Contoh, kita masih ada 15 menit. Saya mau nanti solusi tugas yang saya berikan kemarin nanti saya share di GC ya, tapi sekilas saya mau jelasin soal nomor 1 karena soal nomor 1 saya lihat ada yang bisa mengerjakan tapi agak kurang teliti. Sebentar kita cari slide dulu. Tapi kalau cari slide ini saya rubah, tidak bisa. Terus dulu berarti. Ini slide. Ya, saya mau review nomor 1. Bentar, kita cari.
Ya Allah. Nah, dapat. Bentar ya. Saya mau cari untuk nulisnya, kadang muncul, kadang enggak. Plus. Ya. Oke. Soal nomor 1 kita di contoh soal, bentuknya gini. Terus ada beban merata ya. Ada beban merata. Kasusnya kurang lebih sama dengan nomor 2 yang barusan kita kerjakan, tapi bedanya dia di sendirol. Nah, ini ya. Ini A. Sini aja lah, jelas itu. Ini A, ini B, ini C. Bebannya merata. Terus kemudian, kalau kita gambarkan bidang momen, ya, kamu udah sama-sama tahu bahwa bidang momennya itu pasti seperti ini. Nah, gitu. Berapa nih nilainya? Sudah pasti QL kuadrat per 2. Nah, ini nilainya L dengan L, yang di sini 2 EI, yang di sini EI, sama kayak tadi ya, sama kayak soal nomor 2 tuh. Sedangkan kita mau disuruh hitung berapa? Disuruh hitung M per EI, ini kan M saja. Yang mau dihitung itu adalah M per EI. Sorry, ini QL kuadrat per 2 itu kalau totalnya L. Kalau totalnya 2L, bukan QL kuadrat per 2 ya. Hapus. Mana nih hapusnya? Oh, ini. Ya, kalau L apa namanya? Kalau dia L benar QL kuadrat per 12. Tapi kalau dia 2L, maka L-nya itu kita ganti dengan 2L. Jadi QL kuadrat, L-nya dikuadratkan 2 kuadrat jadi 4 dibagi 2 jadi 2. Jadi di sini kita dapatnya itu adalah QL kuadrat 2 QL kuadrat. Ya, 2 QL kuadrat. Nah, pada saat kita harus merubah dia menjadi M per EI, maka kita bagi dulu ruasnya nih. Ya, bagi dulu ruasnya. Yang ini kita bagi ruas, yang bagian ini kan dibagi 2 EI. Dibagi 2 EI berarti ini QL kuadrat per EI. Nah, yang di sini berapa? Yang di sini kalau misalnya kita hitung dia ada nilainya itu ada berapa? Setengah ya, jadi seperempatnya, maka kalau misalnya ini kita hitung untuk QL kuadrat per EI, bentuknya dia akan berubah. Nah, gini. Nah, gitu. Ya. Benar. Ini kan satu persamaan, dapetin 2 QL kuadrat. Yang ini dia akan bentuknya akan berubah. Kenapa? Karena bagian penampang yang AB di sininya 2 EI, tapi penampang BC di bawahnya ini dibagi dengan nilai EI. Jadi dia akan berbeda nilainya. Paham nggak? Nah, sementara kalau misalnya di sini 2 QL kuadrat, apakah di sini nilainya QL kuadrat? Belum tentu. Karena ini bukan segitiga. Kalau segitiga iya. Ya. Ini berapa ini?
Ini saya gambarkan karena saya hafal bahwa nilai momen maksimumnya ini adalah 2 QL setengah QL kuadrat. Ya, di sini di sini bukan setengahnya, tetapi kurang lebih sekitar 1/4-nya. Ya, karena ini kita kalikan L-nya itu dalam pangkat 2, jadi dia bukan separuhnya. Nah, terus kemudian saya gambarkan sekilas saja dulu ya. Setelah dapat semua, kita bagi dengan EI, karena EI-nya berbeda. Maka kita punya 2 bagian gambar bidang momen per EI yang berbeda. Yang membuat dia berbeda itu karena EI-nya yang berbeda. Ini kan 2 EI. Yang ini EI. Jadi bagian sini harus dibagi 2 EI, yang di sini harus dibagi 2 EI. Jadi nilai yang ini punyanya si BA, yang ini nilainya punya si BC. Anda perhatikan, ini bukan segitiga, tapi ini apa namanya? Parabola. Ini parabola. Jadi kalau parabola rumusnya berbeda dengan segitiga. Terus di step-step yang berikutnya kita harus menghitung ini ada nilai Q. Ini nilai Q-nya berapa? Ini nilai Q-nya berapa? Terus kemudian pada saat kita mau menghitung momen dari nilai Q ini kan kita harus tahu X-nya ya. Ini juga harus tahu X-nya. Saya sudah terbayang bahwa untuk menghitung ini, kita perlu tahu rumus-rumusnya kalau misalnya kita mau menghitung secara simpel. Ya. Secara simpel kita mau hitung ada rumus-rumusnya. Tapi terus terang saya tidak hafal rumusnya. Ya, rumus untuk untuk parabola, bentuk parabola seperti ini saya tidak hafal rumusnya. Ada rumusnya sepertiga QL kuadrat per EI, sepertiga QL sepertiga kali tinggi yang maksimum dikali alasnya ya. Bisa seperti itu. Nah, tapi saya mau pakai persamaan yang menurut saya lebih sederhana. Saya gunakan persamaan perhitungan momen. Ya, persamaan perhitungan momen. Jadi persamaan perhitungan momen, ini momennya, gambar ini. Ya, gambar ini karena seharusnya ini cuma satu wilayah, ini saya bagi menjadi 2 wilayah. Kenapa? Karena saya sudah kebayang nih produknya ini bakal jadi 2 wilayah yang berbeda. Jadi ini saya buat X1, yang ini saya buat X2. Ya. X1 itu jaraknya dari 0 sampai L. Statika ya. X2 itu jaraknya dari 0 sampai L juga. Tapi ini wilayah CB, ini wilayah BA. Saya hitung dulu MX1. Saya hitung juga MX2. MX1 min setengah Q X1 kuadrat. MX2 min setengah Q. Nah, jaraknya bukan lagi yang ini, tapi karena wilayahnya dimulai dari A, maka ini adalah X2 ditambah L. Mana L-nya? L-nya yang dari sini ke sini kan, ini L-nya kuadrat. Nah, ini persamaannya. Dari persamaan ini, saya bisa gambarkan ini. Saya gambarkan ini. Pada saat saya rubah menjadi M per EI, maka waktu saya rubah wilayah ini M per EI-nya, ini MX1 per EI, itu sama dengan min Q X1 kuadrat per 2 EI. Yang ini, MX2-nya yang ini ternyata bukan EI, tapi 2 EI. Karena saya mau gambar yang ini ya, persamaan yang ini. Maka MX2 itu bernilai min Q X2 plus L dikuadratkan dibagi 4 EI. Kenapa 4 EI? Ada 2 dikali 2 EI. Nah, ini ada persamaannya. Jadi saya punya persamaan MX untuk menghitung ini, saya punya persamaan MX per EI untuk menggambarkan ini. Jadi saya tidak main tebak-tebak ini berapa-berapanya, saya tinggal masukkan aja. Dari MX1, kalau dia 0, MX-nya 0. MX per EI-nya 0 ya.
Kalau dia L, berarti MX per EI-nya QL kuadrat per 2EI. Jadi yang di sini nilainya QL kuadrat per 2EI. Oke, yang tinggi ya, yang besar ini. Nah, kalau saya masukkan yang ini, MX2-nya, MX2 yang ini, Q dikali X2 plus L kuadrat per 4EI. Oke, masukkan X-nya 0, di sini 0 X-nya, berarti tinggal L kuadrat per 4. Berarti yang pendek ini nilainya min QL kuadrat per 4EI. Sedangkan yang di sini, coba kita cek. X-nya kita ganti dengan L. Kan X-nya tadi kan di sini ya. Kalau ke sini berarti L nilainya. X-nya kita ganti L, maka ini 2L dipangkatkan menjadi 4L kuadrat dibagi dengan 4, berarti sisa di sini adalah QL kuadrat per EI. Ya. Jadi di sini QL kuadrat per EI, di sini ini. Kita sudah bisa gambarkan ini. Nah, sekarang sudah tahu nih berapa, kamu boleh pakai rumus umum yang yang tadi yang sepertiga QL, sepertiga alas kali tinggi boleh, yang ini sepertiga alas kali tinggi boleh. Yang ini sepertiga alas kali tinggi boleh, yang ini ya kamu bagi 2, yang ini jadi segi 4, kan tingginya tahu nih di sini. Yang ini jadi parabola lagi, boleh pakai rumus sepertiga L kali tinggi. Nah, tapi kita punya PR lagi nih. Menghitung jarak ini berapa untuk ngitung momen nantinya? Jaraknya berapa? Di rumus umumnya juga sudah ada sebenarnya. Tapi lagi-lagi saya tidak hafal rumusnya. Yang saya tahu adalah bahwa kita punya rumus apa? Untuk menghitung suatu nilai grafik. Jadi gini. Untuk menghitung suatu nilai grafik saya ganti dengan garis hitam aja. Ini ya. Kalau misalnya kita punya grafik, nah nih, ini sama dengan Y sama dengan Fx. Ya, saya punya luasan di sini dari A ke B. Saya bisa tak ngitung luas ini? Bisa. Saya hitung luas ini itu sama saja dengan integral dari 0 sampai B. Berapa persamaannya? Y, persamaan Y dx. Ya, persamaannya Y dx. Sedangkan kalau saya mau mencari berapa titik berat yang ada di sini, ini X bar, ke atasnya Y bar. Ya, kalau untuk bidang momen kita cukup cari X barnya aja. Maka X bar itu sama saja dengan rumus integral X dikali Y dx dibagi integral Y dx. Dari A sampai B, yang ini dari bukan 0 ini ya, dari A sampai B. Nah, dua rumus ini kamu pakai. Kan persamaannya sudah ada. Persamaan yang Y yang lengkung ini, persamaan Y yang lengkung ini kamu pakai untuk persamaan Y yang lengkung ini kamu pakai dengan persamaan ini, anggap aja persamaannya yang ini. Ya, sama yang ini. Persamaan yang ini tadi sudah untuk yang MX sama MX2 ya. Tapi kalau kita sudah kembali ke sini, persamaan ini, itu adalah yang ini. Persamaan ini, MX2, ini adalah persamaan ini. MX2. Ya. Jadi kamu bisa menghitung rumus ini, rumus luasan Q1 dengan Q2, tinggal mengintegrasi persamaan ini aja. Rumus yang ini juga tinggal mengintegrasi persamaan ini. Terus pada waktu mau mencari X barnya, sama. Cukup mengalihkan X dikali Y dx dibagi dengan ini. Y dx ini kan sama dengan ini ya. Jadi ini sama B dengan integral AB X Y dx per A. Ini kan A nih. Jadi langsung dihitung gitu. Ya, langsung dihitung.
Tapi kalau misalnya mau pakai kebetulan karena ini masih relatif sederhana, boleh menggunakan rumus ini. Jadi kalau ada kurva, ya ini lengkung, ini ada namanya H, ini ada namanya apa? Panjang L, maka rumus luasnya itu adalah 1/3 dikali H dikali L. Boleh, nanti sama dapatnya hasilnya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, apa namanya, ada yang sudah bisa, kalau saya perhatikan di PR, ada yang sudah bisa menerjemahkan ini, maksudnya sudah sampai sini, cuma di dalam teknis perhitungannya ada sedikit sisip lah ya, mungkin kurang teliti aja, tapi konsepnya kira-kira seperti ini. Kok ribet ya, Bu? Ya gitu. Bukan masalah ribet ya, karena memang teknisnya memang harus seperti itu. Jadi tinggal kamu menerjemahkan apa yang dimaksud gitu ya. Jadi kalau seandainya matematika kurang lebih ini kayak HOTS gitu. Ya, jadi harus memikirkannya lebih dalam, tidak sama Bu dengan contoh soal. Dengan contoh soal kita. Sebenarnya sama sih, cuma karena ada trik-trik sedikit yang diperlukan untuk menganalisis jadi kelihatan lebih rumit. Nah, kurang lebih contoh soal nomor 1 ini itu sama dengan teknis waktu kita menghitung di contoh soal yang kedua di pertemuan ini gitu, yang tadi yang nomor 2. Ada IIBC dengan EIAB yang berbeda gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Materinya silakan nanti dipelajari kembali. Rekamannya nanti insya Allah juga saya berikan. Ini pertemuan berikutnya saya mau masuk ke kelas Indralaya ya. Jadi pertemuan cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak ada sesi pertanyaan karena waktunya sudah mepet sekali.